Pagi, Dokter Franky. Ya, pagi Dokter Bang. Franky minta pendapat dari dokter tentang kasusnya Nikita Mirzani terkait dengan apa namanya, dari Badan POM kan dimintain keterangan terkait kasusnya Nikita Mirzani sendiri, tapi pihak BPOM sendiri menolak untuk dimintai keterangan terkait kasusnya Nikita Mirzani dengan Dokter Riza Gladis. Dari kacamata dokter tentang hal ini sendiri seperti apa pendapatnya? Oke, jadi kan ini ternyata kasus yang skincare yang Nikita Mirzani ini masih berlanjut terus ternyata ya. Mhm. Dan itu belum selesai dan kalau ini kan dari pendapat pribadi saya ya, Ya, disclaimer. Jadi gini, kan yang saya baca itu yang saya tahu ternyata kan di sidang itu ternyata BPOM dipanggil sebagai saksi. saksi. Nah, Ya, kebetulan pihak BPOM menolak. ya. Nah, sebenarnya tergantung yang dipanggil sebagai saksi itu dalam hal apa dulu, sebagai saksi apa nih? Hmm. Kalau masalah saksi di skincare ya, misalnya ada masalah di skincare-nya, masalah di produknya, ada pihak-pihak yang ternyata dirugikan oleh skincare tersebut, kemudian dia melaporkan ke BPOM. Nah, itu BPOM mungkin dipanggil sebagai saksi tepat. Jadi memang BPOM yang punya wewenang untuk menentukan produk ini sebenarnya bagus atau tidak, ternyata ilegal atau enggak, atau isinya benar atau enggak, itu kan BPOM. Jadi dia benar. Nah, tapi kalau dipanggilnya dalam hal apa dulu? Kalau ternyata dipanggilnya untuk masalah misalnya kasusnya ini kan nggak cuma murni skincare, ternyata ada juga kasus di sana tuh dibahas tentang pemerasannya, tentang TPPU-nya segala. Nah, kalau BPOM dipanggil untuk sebagai saksi untuk bidang tersebut, otomatis ya bukan bidangnya BPOM gitu loh. Dan dia BPOM menolak untuk jadi saksi, menurut saya sih ya tepat ya, karena itu bukan masalah skincare ya, masalah pemerasan uangnya, masalah TPPU-nya. Kalau masalah itu ya mungkin pihak BPOM punya pemikiran sendiri dan kalau mereka menolak untuk hal tersebut, menurut saya juga ya benar. Kalau untuk yang ditanya sebagai saksi untuk hal tersebut ya. Nah, kedepannya menurut dokter, apakah ada aturan yang lebih ketat terhadap dari Badan POM-nya sendiri? Inilah produk-produk yang ilegal yang telah memenuhi syarat dan boleh dipasarkan, dan inilah produk-produk yang tidak boleh dipasarkan atau ilegal. Itu perlu ada aturan yang jelas seperti itu nggak kedepannya terkait dengan kasus yang terjadi dengan Nikita Mirzani dan Dr. Riza Gladis? Sebenarnya mah peraturannya udah ada, peraturannya udah ada, tinggal pihak-pihak tersebut mau melakukan atau mengikuti aturan atau tidak. Jadi di BPOM sih peraturan udah jelas dan udah ada, tinggal diikutin sesuai prosedurnya dan itu aman mestinya. Nah, jadi kalau untuk peraturan udah ada itu, tinggal tergantung orang yang mau melakukan apa enggak. Kalau nggak mengerti bisa ditanyakan penjelasan ke BPOM. Terus kemudian bisa juga banyak sekarang kan banyak influencer, selebgram, dokter-dokter yang bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan BPOM-nya. Jadi otomatis kan masyarakat lebih mengerti, lebih tahu, dan mestinya itu sebenarnya udah clear gitu loh kalau mengikuti aturannya. Dokter sendiri, pandangan dokter tentang skincare yang diduga mengandung yang berbahaya, kandungannya berbahaya sendiri. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya ada itu nggak ada, ini loh yang nggak boleh yang berbahaya, ini loh yang sebenarnya aman untuk dipakai untuk orang. Oke, jadi kalau skincare isinya ingredient, Ingredient, ya. isi dari skincare yang boleh dijual bebas atau yang harus dengan resep dokter. Itu jelas di BPOM pun udah ada itu. Ya kemarin kan banyak ribut masalah itu terus ya dibahas ya. Jadi semua yang label biru otomatis itu jelas itu harus dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter, tidak boleh dijual bebas. Nah, yang tidak dengan label biru, bahan-bahan yang ternyata aman buat kulit dan itu boleh dijual bebas. Nah, tapi kan itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu kan jelas untuk mengurus suatu skincare, kita itu nggak tiba-tiba ojok-ojok tiba-tiba keluar nomor BPOM-nya. Iya. Itu ada syarat, ada peraturannya, ada SOP-nya. Dari hakinya dulu, kemudian nanti dites dulu sama BPOM isinya apa aja, terus abis itu isinya benar apa enggak. Nah, kalau semua persyaratan udah dijalanin, nah baru BPOM mengeluarkan nomor registrasi. Jadi kalau misalnya ditanya bahan yang bahaya kulit, yang tidak, itu udah ada di aturannya BPOM gitu. Kayak misalnya merkuri jelas nggak boleh, BPOM udah ada aturannya, jelas di situ ada gitu loh. Terus kemudian hidroquinon untuk persentase tertentu atau misalnya kadar tertentu itu ada juga diatur sama BPOM gitu loh. Jadi mana yang boleh digunakan, mana yang enggak. Jadi tergantung masing-masing orang yang berbisnis kalau untuk skincare, dia mau mengikuti aturan atau enggak. Nah, yang harusnya kan mengikuti aturan. Betul.
betul Oke, betul. Dok, berarti kemarin langkah yang diambil oleh BP POM tidak hadir di sidang Nikita Mirzani adalah mungkin bisa dikatakan mungkin dia mengambil langkah yang cukup tepat ya. Ya kalau menurut saya, pendapat saya kalau emang sebagai saksi untuk masalah pemerasan TPPU-nya, ya otomatis BPOM menolak tepat menurut saya. Tapi kalau ditanya masalah skincare-nya, untuk kasus skincare-nya, untuk masalah produknya, ya mungkin BPOM bisa datang sebagai saksi. Gitu. Nah, tergantung kewenangan BPOM ini sampai semana sebenarnya. Ya. Dok, BPOM ini sudah harusnya bisa dikatakan di kasus Nikita Mirzani ini adalah ikut andil nggak sih dalam hal ini untuk masalah skincare ini? Oke. Jadi ikut andilnya gini, mungkin pendapat orang bukan ikut andil kayak misalnya sebenarnya ada hubungannya nggak sama BPOM gitu ya. Iya. Nah, jadi gini, kan untuk semua kasus skincare pasti itu ada hubungan dengan BPOM. Kenapa? Karena kan yang mengeluarkan nomor registrasi ya BPOM. Satu-satunya pihak yang berwenang untuk menyatakan produk ini legal, isinya benar atau enggak ya hanya BPOM. Nah, jadi untuk kasus-kasus skincare, kalau emang yang dimasalahkan adalah efek dari skincare-nya, ternyata kok isinya tidak sesuai atau misalnya banyak orang yang mengajukan kayak terkena efek samping. Kemudian menanyakan ke BPOM, nah, semua itu emang hubungan dengan BPOM. Gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang untuk yang selain isi produk, keamanan produk, terus habis itu nomor BPOM-nya, kemudian gimana, kan banyak juga yang dulu rame itu ternyata dokter tidak boleh menyebutkan nama segala macam itu ya. Nah itu kan semua ada mereka kolaborasi antara BPOM, Dinas Kesehatan dan ID biasanya kata Dokter Indonesia. Nah selama itu semua berhubungan dengan produk segala macam ya BPOM. Tapi kalau untuk urusan yang kayak di luar itu kayak misalnya ternyata pemerasannya segala macam itu yang ada urusan sama BPOM mestinya. Oke. Produk Reja Gladys ini tidak terdaftar di BPOM, ya kan? Tapi tidak ada laporan dari masyarakat tentang bahwa ini merugikan masyarakat. Gimana tanggapan Anda? Ini, jadi apapun itu produk mau ada laporan tidak ada laporan, tetap aturannya di negara kita mesti ada nomor BPOM-nya, registrasi BPOM-nya. Jadi kalau misalnya makanya dianjurkan masyarakat itu kan sekarang lebih mawas ya, lebih pintar, banyak yang mengedukasi. Jadi otomatis begitu kamu membeli produk, kamu bisa ngecek di website BPOM. Jelas di website BPOM kamu tinggal masukin nomornya, registrasi dia keluar. Ini barang ada atau enggak? Kalau tidak keluar, Kalau nggak keluar berarti barang ini ilegal, berarti nggak benar. Atau dia keluar ternyata beda, kan begitu ada nih, begitu keluar ternyata loh, kok ini beda, tampilannya beda, isinya beda, gunanya beda, itu bisa. Jadi bisa kamu ngambil nomor orang lain ternyata ditempel aja, bisa. Nah, begitu dia tidak benar atau tidak keluar, tidak sesuai, stop. Laporin ke BPOM, berarti ini produk ilegal, nggak benar gitu. Jadi kalau misalnya ternyata, tapi dia nggak ada laporan masyarakat, tetap nggak bisa. Tetap kalau memang produk itu resmi, tetap mesti ada nomor BPOM-nya. Ada tidak ada laporan masyarakat yang dirugikan. Jadi begitu masyarakat lihat nggak ada nomornya, jangan dibeli. Karena kalau merugikan nanti yang rugi siapa dia. Terus nanti habis itu nyalain ke BPOM. BPOM bilang, ya kan saya udah bilang cek dulu gitu, ada nggak gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa cek atau segala macam, ternyata bingung. Kalau emang untuk kasus-kasus penyakit kulit tertentu, ya datang ke dokter kulit, berkonsultasi ke dokter kulit yang kompeten di bidangnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak mau ke dokter kulit, cari produk-produk yang aman dengan cara tadi ada produk nomor BPOM-nya dicek dulu di website BPOM. Kalau bingung, telepon ke BPOM. berarti langkah-langkah yang dibilang sama Dr. Frank ini adalah langkah yang benar. Tapi langkah yang tadi diambil oleh langkah Nikita Mirzani salah ya, bahwa dia tahu itu overclaim, nggak ada ini, tapi dia harusnya lapor ke BPOM. Tapi Nikita malah Polisi. bilang ke Dr. Reja Gladys. Oh gini, jadi di Indonesia mau setuju nggak setuju, aturannya jelas. Jadi begitu kamu menemukan produk yang ternyata tidak sesuai, nah, itu kan sebagai salah satu kontrol masyarakat ya, ikut peran serta. Tapi nggak boleh kebablasan. Jadi begitu ternyata produk ini nggak sesuai, otomatis dilaporkan ke BPOM. Biar BPOM yang ngurus tuh. Nanti begitu BPOM sudah ngurus, dia akan ditampilkan. Kalau kamu lihat di sosmednya BPOM, Instagram dia kan sudah mengeluarkan tuh produk-produk yang ternyata ilegal nih. Isinya tidak baik semua, kan ada di situ tuh kita bisa lihat. Nah begitu ternyata produk itu tidak sesuai, nah itu kita bantu mensosialisasikan, boleh disebarin aja.
Karena kan emang dari BPOM udah keluar tuh disosialisasikan. Nah, tapi kalau misalnya selama BPOM belum menyatakan, ya itu yang jadi nanti rancu. Artinya kenapa? Akan terjadi perdebatan akhirnya nanti ya, ujung-ujungnya larinya ke hukum gitu. Karena yang satu merasa dirugikan, yang satu merasa enggak ini benar kok, ini ternyata overclaim kok, ini segala benar. Nah, yang satu merasa gue nggak overclaim, terus gue merasa nggak ada yang dirugikan, mana nggak ada yang lapor kan. Jadi akhirnya akan debat ribut akhirnya ke masalah hukum. Nah, kalau ikutin aturannya mestinya masalahnya akan cepat selesai dan nggak akan berlanjut kemana-mana. Nah, menurut dokter tentang apa yang dilakukan Nikita saat ini dan kedepannya yang tentang One Prestasi menuntut Reza Garis kembali yang sebelumnya sudah pernah dilakukan tapi dicabut, akhirnya menuntut kembali dengan tuntutan 125 miliar, seperti apa dokter melihatnya? Kalau masalah yang itu One Prestasi itu saya nggak gitu ngerti dan nggak gitu ngikutin ya. Tapi mungkin gini, karena mungkin kalau untuk kasus itu mungkin gini. Kadang-kadang kalau kita berbisnis itu kan pasti ada perjanjiannya kan. Perjanjian berarti kan biasa kalau bisnis biasanya udah ada targetnya, kemudian apa aja yang akan dilakukan, terus kemungkinan investasinya berapa, kemungkinan balik modalnya kapan, kemungkinan kerugiannya apa gitu. Mungkin kalau itu urusan mereka ya, jadi mereka mungkin ada sesuatu yang ternyata miss dari perjanjian mungkin. Tapi kalau untuk kasus One Prestasi karena itu sih itu kita nggak bisa mencampuri karena kita pihak di luar, bukan pihak yang berperkara dan kita nggak tahu sebenarnya di dalam itu apa kejadiannya. Tapi kalau dokter melihat kasus yang terjadi di antara kita dengan Reza Garis sendiri, melihat sekarang banyak orang yang buka usaha skincare tapi berujung ke jalur hukum, melihatnya seperti apa pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian seperti ini? Oke, nah itu, jadi kan sekarang bisnis skincare ini kan emang siapa sih nggak mau bisnis skincare, bisnis tiba-tiba meledak terus lihat orang semua tiba-tiba wah gitu kan. Terus habis itu belum brand-brand tertentu yang baru nongol tiba-tiba tuh udah kita ngomongnya tanda kutip ya, mereka marketingnya pemasaran dengan flexing gitu ya, kan udah diatur. Sekarang lagi rame tuh ada rencana undang-undang anti flexing tuh ya, betul. Dari Pak D itu ya, itu bagus ya, setuju ya. Nah jadi karena begitu masyarakat kita itu tergoda kan, semua berlomba-lomba ikut bisnis gitu. Nah kadang-kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi mereka menjanjikan sesuatu bisnisnya besar tapi ternyata bahan-bahan yang digunakan mereka nggak peduli. Mereka jadi hanya berbisnis mencari uang tapi tidak peduli dengan kesehatan masyarakat. Jadi mereka nggak peduli isinya benar apa enggak, yang penting bisa menjual, kemudian masyarakat suka. Mau efek sampingnya skincare belum tentu saat itu juga. Kalau ke kulit iya, tapi kalau misalnya dia pakai merkuri ternyata fungsi hatinya rusak, terus kanker kulit, itu kan jangka panjang. Jadi nanti setelah 3 tahun 5 tahun baru ada efeknya. Mana mungkin untuk yang 5 tahun lalu kamu pakai? Iya betul. Mungkin bisa ngelesnya di situ gitu. Tapi kalau yang emang dokter yang maksudnya dokter yang berkompeten di bidangnya, dia yang melakukan semua, pasti dokter itu tahu. Dokter itu kan punya tanggung jawab moral juga. Jadi sesuai dengan hukum kedokteran, sesuai dengan janji sumpah dokter, itu jelas gitu loh. Pasti dia tahu efek samping ke depan apa, obat yang digunakan apa, isinya apa, yang tidak boleh apa, dan kedepannya akan menjadi masalah buat si pasien itu apa, dia tahu. Jadi kalau dokternya emang benar dan emang dia mengikuti sumpah dokter segala, udah pasti, udah barang-barang yang efek sampingnya nggak bagus, walaupun hasilnya saat itu bagus, pasti akan dia nggak gunakan. Dan ingat, dokter itu semua obat itu pasti ada efek sampingnya, tapi dokter itu akan lihat benefitnya lebih besar atau dari efek sampingnya. Kalau misalnya emang benefitnya lebih besar, terus efek sampingnya bisa diminimalisir dan emang harus digunakan saat itu untuk situasi kondisi si pasien, yang akan digunakan. Ya, sip, keren.